Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial persiapan ujian ketiga fisika dasar kedua. Bagian yang kedua yakni gaya magnet pada muatan bergerak. Baik, sudah saya tampilkan beberapa soal, sudah saya tuliskan ya. Kita lihat dari soal yang pertama. Partikel bermuatan listrik Q 2 mikrokulom bergerak dengan kecepatan V 3I min J plus 5K dalam satuan meter per sekon dalam medan magnet B min I plus 2J min plus 4K Tesla. Berapakah gaya yang dialami oleh partikel tersebut? Nah, kita sudah tahu muatannya, kecepatannya, dan B-nya. Ya, yang dicari gayanya. Ini kita tinggal gunakan rumus gaya pada muatan ketika bergerak dalam medan magnet. Ya, ini kan dalam ungkapan vektor, gaya itu dinyatakan oleh Q kali V cross B. Nah, hati-hati ini tidak boleh dibalik ya, harus Q V cross B. Nah, untuk mendapatkan cross vektor, ingat ya, cross vektor itu kan kita bisa cari dengan determinan ya. Jadi kita biarkan Q-nya di sini ya. V cross B-nya tinggal kita tuliskan V-nya, atau di sini awalnya adalah I dulu ya, I, kemudian J, K. Kemudian baru baris keduanya adalah unsur kecepatannya ya. Komponen-komponen kecepatannya. Masing-masing ini 3 min 1 5 ya. 3 min 1 5. Kemudian komponen-komponen B min 1 2 dan 4 ya. Min 1 2 dan 4. Oke. Q-nya boleh kita tuliskan 2 ya, kita tuliskan saja di sini 2 berarti ya. Dalam nanti satuan mikro 2 mikro ya, berarti nanti gayanya kita dapatkan dalam satuan mikro Newton. Ini kan berarti bisa kita tuliskan dua dalam kurung ya. Determinan ya ini ya, determinan. Berarti pertama adalah I dikalikan kalau kita untuk dapatkan apa? Untuk I ini kan berarti ini kita coret ya, berarti ini nih, yang ini nih. Determinan yang ini nih. Berarti min 4 dikurangi dengan berarti min 4 dikurangi dengan 10 ya. Oh, maaf, saya pindah ke sini aja ya. Oke, sini ya. Jadi ada 2. Berarti I-nya ini tadi ya, kalau ini mencari I, kita cari determinan yang ini nih. Nah, jadi min 1 kali 4, min 4, 2 kali 5, 10, dikurangi 10. Kemudian, nah yang J, nah J-nya kan negatif, itu yang J ya. Ingat plus, min, plus gitu aja ya. J, nah kalau J berarti, kalau J ini hilangkan berarti 3, 5, determinan dari 3, 5, dan min 1, 4. 3-nya kali 4 berarti 12 ya. Kemudian 1 kali 5 adalah, min 1 kali 5 adalah min 5, tapi dinegatifkan. Min 5, jadi plus jadinya ya. Plus 5. Kemudian untuk yang angka positif ya. Ingat ini aturan kofaktor ya, di matematika mungkin sudah pernah diberikan juga ya. Untuk K ini hilang, berarti kan determinan yang ini nih. 3 min 1 2. Berarti ini adalah 6. Jadi 6 dikurangi 1 ya, dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan ini berarti berapa ini? Min 14 kalikan 2 jangan lupa, berarti minus 28 ya. Minus 28I. Kemudian ini minus 17 kalikan 2, minus 34 berarti kan ya. Minus 34C.
kemudian 6 kali 6 kurang 1, 5, 5 dikali 2, 10. Jadi plus 10. 10K. Oke. Ini tentu saja satuannya adalah Newton. Oke, itu untuk yang pertama ya. Bagaimana mencari F dengan menggunakan secara vektor ya, Q, V, cross, B. Baik, kemudian yang kedua ya, yang kedua ini ada proton dengan massa 1,67 kali 10⁻27, Q 1,6 kali 10⁻19 Coulomb, bergerak dengan kelajuan 5,0 kali 10⁻6 meter per sekon, tegak lurus terhadap medan magnet seperti tampak pada gambar. Ini medan magnetnya 2,0 kali 10⁻2 Tesla. Bagaimanakah arah lintasan dari partikel? Tentukan jari-jari lintasan partikel. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ini muatannya positif kan, proton bermuatan positif ya. Kecepatannya seperti ini kita gambarkan. Tegak lurus terhadap B. Ingat, kalau ada partikel masuk ke dalam medan magnet secara tegak lurus, maka lintasannya pasti akan berupa lintasan lingkaran. Lintasan lingkaran. Kenapa? Karena selalu mendapat gaya yang tegak lurus terhadap kecepatannya. Coba kita gunakan kaidah tangan kanan. Jempol tangan kanan menunjukkan arah V, karena pada muatan positif ya. Kemudian jari-jari yang 4 kita luruskan mengarah masuk ya. Coba kalian lakukan ya. Jadi jempolnya arahkan ke kanan, kemudian jari-jari yang 4 mengarah masuk ke arah layar ya, arah monitor. Kemudian perhatikan telapak tangan. Maka telapak tangan pastilah mengarah ke atas ya. Jangan lupa tangan kanan yang dipakai ya. Oke, jadi gayanya akan ke arah atas di sini. Jadi si muatan akan mendapat gaya ke sini. Ya, gayanya itu saya gaya magnet ya. Ada gaya ke sini. Akibatnya apa? Ini akan belok. Si partikel akan membelok ke sini. Dan ketika dia belok ke sini, maka arah kecepatan sudah menyinggung ke arah atas, arah gaya tetap di sini. Sehingga pada akhirnya dia memang akan bergerak dengan lintasan melingkar. Nah, kalau lihat dari arahnya ini, maka jelas dia akan lintasannya adalah berlawanan arah putaran jarum jam dalam gambar. Ya. Jadi yang A sesuai gambar gitu ya. Nah, dengan menerapkan kaidah tangan kanan ya. Dengan menerapkan kaidah tangan kanan, pada akhirnya diperoleh Pak bahwa lintasannya berlawanan arah lintasan partikel berupa lingkaran gitu kan ya, berupa lingkaran dengan arah berlawanan putaran jarum jam. Oke ya. Jadi sebenarnya yang kaidah tangan kanan sendiri untuk menentukan arah gayanya ya. Nanti akibatnya beloknya kemana gitu kan. Pada akhirnya akan diperoleh ini. Nah kemudian bagaimana jari-jari lintasan partikel? Nah untuk mendapatkan jari-jari lintasan partikel ya, kita lihat dari sini jari-jarinya ke sini, ini jari-jari. Nah prinsipnya di sini kan bergerak melingkar. Kalau dia bergerak melingkar berarti gaya F ini akan bertindak sebagai gaya sentripetal. Ya. Jadi akan ada gaya sentripetal yang ditandai gaya Lorentz ya. Jadi gaya Lorentz atau gaya magnet ini bertindak sebagai gaya sentripetal. Oke. Nah, berarti gaya magnet itu kan B kali Q kali V. B kali V
Kenapa bagi V? Karena sebenarnya kali sin theta kan ya, namun sudutnya kan 90 antara V dengan B ya. Jadi sin tetanya 1. Sama dengan M kali V kuadrat per R. Sehingga dari sini dapatlah bahwa R-nya berarti V-nya kita coret 1, berarti M kali V dibagi dengan B kali Q. Oke, tinggal masukkan saja harga-harganya ya. M-nya 1,67 kali 10 pangkat minus 27 ya. Minus 27. Minus 27 dikalikan dengan V-nya 5 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan B-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dan Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, apa ini ya? Nah, kira-kira 1,67 dengan 1,6 kira-kira dekat-dekat angka 1 ya sebenarnya ya. Oke. Dekat angka 1, kemudian ini ada 5 dibagi dengan 2, 2,5. Ya mungkin 2,5 atau 2,6-an lah ya. Kita bisa kira-kira ya. Kira-kira nilainya. Ya. 2,6-an ya. 2,6 kali 10 pangkat 2,61. Silakan kontrak sajalah. Ini satunya, angka 1 ya. Kali 10 pangkat berapa ini? Ini dengan ini kan 21 ya. Min 2 dengan min 11, 21. Ini berarti pangkat 6. Pangkat min 6 dengan 6, oh berarti udah ini ya. Berarti 2,61 ya. 2,61 meter ya. Oke. 2,61 meter. Baik, itu soal yang kedua ya. Kemudian kita lihat soal yang ketiga. Nah, terdapat kawat lurus sangat panjang berarus listrik 2 ampere. Elektron ditembakkan searah arus dengan kelajuan 4 kali 10 6 meter per sekon pada jarak 16 mm dari kawat. Kemanakah arah gaya pada elektron relatif terhadap kawat? Tentukan besar gaya yang dialami oleh elektron. Baik, untuk menjawab nomor A kita mesti gambarkan dulu keadaannya ya. Jadi ada kawat gitu ya. Kawat dialiri arus, arahnya ke kanan sini ya. Arus ke sini. Misalnya ke sinilah ya, kita ini arusnya adalah 2 ampere nih. Kemudian ada elektron. Di sini ada elektron. Jaraknya diketahui ya. Jaraknya dari sini ke sini jaraknya adalah 16 mm ya. 16 mm. Ini elektron berarti bermuatan negatif ya. Q muatannya gitu ya. Kemudian bergeraknya searah dengan arah arus, berarti bergerak dengan kecepatan V ke sini. Dengan V nilainya adalah kelajuannya 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, pertanyaannya adalah kemanakah arah gaya? Baik, ya. Arah gaya pada muatan kalau kecepatan sudah tahu, ya ingat bahwa muatan listrik yang bergerak ya, itu akan mendapatkan gaya ketika dia berada dalam medan magnet dalam hal ini ya, dalam medan magnet. Ya. Jadi kita harus tahu dulu arah medan magnetnya.
Pertanyaannya adalah di sini adakah medan magnetnya? Nah, karena ada kawat berarus listrik di sini, ya, maka di sekitar kawat itu kan selalu ada medan magnet, ya, ada medan magnet mengelilingi kawat ini, ya. Nah, tepat di sebelah bawah kawat, arah medan magnetnya kemana? Nah, kita bisa gunakan kaidah tangan kanan. Nah, kita gunakan jempol untuk menunjukkan arah arus pada kawat. Kemudian jari-jari yang 4 kita rapatkan, telapak tangan dibuat terbuka gitu. Kita rapatkan, jempolnya mengarah ke kanan, coba ya. Kemudian karena si muatan berada di sebelah bawah kawat, maka jari-jari yang 4 itu menunjuk ke arah bawah. Coba lakukan ya, jadi jempol ke arah kanan, jari-jari yang 4 ke arah bawah, maka telapak tangan akan mengarah ke monitor, menghadap ke monitor. Dengan kata lain bahwa B di sini, B yang dihasilkan oleh kawat akan masuk. Gitu. Cara menentukan B-nya ya. Jadi B-nya adalah masuk di sini. Nah, karena B-nya masuk, nah sekarang giliran gantian kaidah tangan kanannya. Ini kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya. Tetap kita gunakan tangan kanan, tapi jempolnya tetap dalam hal ini jempolnya V ya. Jempol adalah V. Kemudian jari-jari yang 4 sekarang menunjukkan arah B. Arah B. Nah, coba jadi jempolnya ke kanan, B-nya mengarah ke monitor, maka telapak tangan mengarah ke atas. Ya, ke atas atau menuju ke kawat. Nah, namun itu berlaku kalau muatannya positif. Nah, karena ini muatannya negatif, maka berarti arah gaya itu akan sebaliknya. Jadi tadi kan telapak tangan mengarah ke atas, maka gaya arahnya sebaliknya. Berarti gayanya ke sini. Ya. Itulah arah gaya orang gaya pada pada elektron. Ya, jadi dari gambar jelas di sini bahwa dengan menerapkan kaidah tangan kanan, ya, 2 kali kaidahnya untuk menentukan B, lalu untuk menentukan F, ya, diperoleh bahwa arah F menjauhi, ya, menjauhi kawat, gitu kan? Kan relatif terhadap kawat, ya, menjauhi kawat, gitu, ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana besarnya? Besarnya, nah, karena kita lihat di sini V dengan B-nya tegak lurus, kita bisa gunakan rumus Q dikalikan dengan V dikalikan B langsung, ya. Karena besarnya saja ya. Q V cross B, tapi ini kan hanya besarnya saja. Berarti, nah, permasalahannya berapa B-nya nih? Nah, B-nya ini adalah B yang ditimbulkan oleh kawat ini. Kalau misalkan jaraknya adalah A, ya, ini kan rumusnya B oleh kawat lurus sangat panjang. Berarti Q kali V kali oleh kawat lurus panjang, mu0 kali I, ya, dibagi dengan 2A, gitu. Di mana A jarak dari kawat. Ya. Berarti Q-nya Q. Nah, harus apa? Atau ya bisa dikasih tahu juga lah kalau tidak apa ya. Muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian kecepatannya ini 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Mu0-nya, nah ingat mu0 berapa? 4V kali 10 pangkat minus 7 ya, permeabilitas magnetik di ruang hampa. Kemudian arusnya adalah 2 ampere kalikan dengan 2 dibagi 2A. 2 maaf bukan 2A, 2VA maksudnya ya. 2VA ya, kawat lurus panjang 2VA. Oke, berarti 2V kali A. A-nya adalah ini jarak titik dari kawat. 16 mm berarti 16 kali 10 pangkat min 3 meter gitu, ya. Sehingga kita dapatkan, nah, perhatikan di sini yang 4V dengan ini 2 ya. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 4 16. Berarti yang 16 ini coret ya. Tinggal ada 1,6 sini. 1,6 kali 10. Nah, pangkatnya tinggal ya, lihat. Ini min 3 naik ke atas dengan ini jadi min 4. Min 4 dengan ini jadi 2.
Berarti ini pangkat min 17. Ya. Satuannya tulis saja Newton. Ya. Jadi gaya pada elektron di sini 1,6 kali 10 pangkat min 17 dengan arah menjauhi kawan. Baik. Sementara 3 soal saja dahulu ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.